Oke, jadi malam hari ini kita akan lanjut untuk belajar bersama tentang materi kuantitatif. Dan hari ini akan saya lanjutkan dengan beberapa materi. Oke, baik. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari lagi kembali masih materi kuantitatif. Dan hari ini saya dapat ada beberapa latihan soal yang bisa kita kerjakan bersama. Mulai dari deret sampai ke soal terakhir yaitu tentang kecukupan data. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mengerjakan dulu soal nomor satu tentang materi kuantitatif nasi deret. Ya. Diberikan sebuah deret dengan urutan 3, 8, 15, 24. Maka dua deret, dua angka setelahnya kira-kira berapa? Ada yang teman-teman bisa menjawab? Ayo, 1 menit dimulai dari sekarang. Ini kita anggap saja try out ya. 35 dan 48, Kak. 35 dan 48. Kakak siapa tadi, sorry? Liliosa. Oke, Kak Liliosa. Kenapa jawabannya 35 dan 48? Bisa diberikan deretnya 3, 8, 15, 24. Oke. Bagaimana Kak Liliosa mengerjakannya? Kalau yang saya lihat polanya itu 3 ke 8 itu 5 tambah 5, 8 Mhm. ke 15 itu tambah 7, 15 ke 24 itu tambah 9. Jadi polanya 3, 5, 7, 9, berikutnya pasti tambah 11, tambah 13 begitu. Oke. Jadi jawaban saya 35 dan 48. Oke, tepat. Jawabannya 35 dan 48 dan polanya juga memang seperti ini. Nah, di sini mungkin akan saya terangkan dengan sedikit lebih detail. Ini merupakan contoh pola bertingkat, ya. Mungkin teman-teman ada yang mungkin masih bingung dari 5, 7, 9 terus setelahnya itu berapa. Teman-teman bisa melihat deret dari 5 ke 7 itu kan plus 2 dan 7 ke 9 ini juga plus 2. Maka angka selanjutnya kita akan jumlahkan dengan 2 lagi. Maka di sini adalah tambah 11 dan 11 ditambah 24 maka yang di sini adalah 35. Nah, 35 kemudian di sebelah sini lagi dia akan tambah lagi dengan 2 dari 11 itu ditambah 13 karena ini akan bertambah 2 maka 35 tambah 13 itu di 48. Oke, good job. Terima kasih Kak Liliosa. Jawabannya benar 35 dan 48. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 deret. Diberikan sebuah deret 1, 1, 4, 8, 9, 2, 7. Maka deret selanjutnya adalah, oke, jika belum ada yang bisa menjawab, maka akan saya terangkan ya. Ada deret 1, 1, 4, 8, 9, 2, 7. Maka yang selanjutnya berapa? Oke, deret ini mungkin cukup spesial untuk teman-teman kerjakan. Karena pola deret ini kita akan membagi setiap sukunya ke dalam beberapa segmen. Ya, dalam satu segmen itu terdiri dari dua suku. Oke, khusus untuk deret ini, polanya kita akan membaginya seperti ini. Satu segmen di sini, kemudian satu segmen di sini, dan satu segmen di sini, dan satu segmen di sini. Oke, nah teman-teman lihat segmen yang pertama. Segmen yang pertama itu dari satu ke satu. Artinya terjadi operasi, di sini saya taruh perkalian satu. Ya, kali satu. Kemudian segmen yang kedua dari 4 ke 8 itu dikali 2. Segmen yang ketiga dari 9 ke 27 itu dikali 3. Oke. Maka di segmen yang keempat itu sudah pasti dikali 4. Cuma problemnya di sini,
kita tidak tahu nih bilangan berapa di sini yang harus dikali 4. Oke, bilangan berapa yang harus dikali 4? Itu kita masih belum tahu. Nah, cara mengetahuinya, kita lihat di setiap segmen pola pertamanya ya. Kita lihat pola pertamanya. Kita lihat yang pertama ada 149. 149. Yang mana 149 ini itu merupakan bilangan-bilangan yang hasil dari kuadrat. Bilangan-bilangan hasil dari kuadrat, yaitu di sini satu ini merupakan hasil dari satu kuadrat, ini dari dua kuadrat, ini dari tiga kuadrat. Maka yang di sini adalah hasil dari empat kuadrat atau kita bisa tulis ini 16. Maka 16 dikali 4, 64. Dan jawabannya adalah 16 dan 64. Ini adalah contoh deret campuran yang cukup kompleks. Dan seperti inilah model-model soal deret yang akan muncul di soal TBS yang akan kalian hadapi. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 diberikan sebuah deret 16, 32, 30, titik-titik, 26, 132. Kira-kira berapa bilangan selanjutnya? Oh, bukan bilangan selanjutnya, maaf. Bilangan yang berada di antara 30 dan 26. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, di sini yang pertama saya akan mencoba dengan larik satu dulu, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Coba dari larik satu, larik dua, kemudian tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga. Kita coba larik satu, 16 ke 32, ini kan akan bertambah 16, plus 16. Kemudian 32 ke 30, ini minus 2. 30 ke titik-titik, kita tidak tahu. Titik-titik ke 26 juga kita tidak tahu. Dan dari 26 ke 30, 132 itu kan ditambah 106. Oke, ini pola tingkat pertamanya. Ya, ini pola tingkat pertamanya. Kita masih belum mendapatkan gambaran. Ya, kita masih belum mendapatkan gambaran. Maka selanjutnya akan saya buatkan pola tingkat keduanya lagi. Dari 16 ke minus 2 itu kan akan dikurangi 18, dan dari minus 2 ke something di sini itu kan kita masih belum tahu juga. Maka di sini akan saya buatkan lagi pola tingkat ketiganya lagi. Akan saya buatkan tingkat ketiga dari minus 18 ke something yang kita juga masih belum tahu. Nah, inilah yang tingkat ketiganya. Nah, untuk menebaknya, dasar saya menebaknya, saya melihat di bagian yang ditanyakan, titik-titik sini ya. Di bagian titik-titik sini, tebakan pertama saya, bilangannya pasti positif. Oke? Bilangannya pasti positif, karena pola ini semuanya positif. Akan tetapi, di tingkat kedua dan tingkat ketiga, itu terdapat bilangan negatif. Terdapat bilangan negatif. Nah, bagaimana caranya agar bilangan negatif ini itu bisa berubah menjadi positif di bagian sini? Karena di bagian sininya nanti akan berpengaruh untuk mendapatkan nilai ini. Ketika kita dapat nilai sini, maka nilai yang ini pun akan kita dapatkan. Dan ketika kita dapatkan nilai ini, maka nilai yang ini pun akan kita dapatkan juga. Nah, bagaimana caranya saya menebaknya? Kembali lagi tadi, saya ingin membuat agar nilai negatif ini menjadi positif. Artinya saya akan mengalihkan 8 minus 18 ini akan saya kalikan dengan negatif something lah, negatif sesuatu gitu. Nah, negatif berapa yang kira-kira cocok untuk menjadi angka yang sesuai untuk mendapatkan jawabannya? Di sini saya langsung pakai negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena
Oke, Kak Helena sebentar akan saya jelaskan ya. Atau selesai saja. Minus 18 ini dapat dari selisih. Minus 18 ini dapat dari selisih antara plus 16 ke minus 2. Dari plus 16 ke minus 2, itu selisihnya minus 18. Ya, selisihnya minus 18. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin membuat agar nilai di sini, nilai di sini itu menjadi positif sesuatu agar sesuai dengan jawabannya nanti. Berarti dapat positif juga. Saya akan mencoba dengan nilai 2. Artinya dikali dengan negatif 2. Minus 18 dikali minus 2, maka kita akan dapatkan nilai di sini sebesar 36. 36 kemudian akan kita tambahkan dengan negatif 2. Maka kita dapatkan di sini hasilnya 34. 34 akan kita tambahkan dengan di soal 30, maka didapatlah hasilnya yaitu 64. Apakah betul jawabannya 64? Akan kita buktikan polanya. Oke? Akan kita buktikan polanya. Dari 30 ke 64, jaraknya tambah 34, sudah betul ini. Dari 64 menuju ke 26, itu akan berkurang sebesar, berapa tadi? Lupa lagi. Dia akan berkurang sebesar 38 tadi ya, 38. Ya, oke. Nah, kita lihat pola di tingkat keduanya. 34 ke 38, dari 34 ke 38, itu selisih sebesar minus 72. Oke. Dari 34 menuju ke minus 38, itu selisihnya sebesar minus 72. Dari minus 38 menuju ke 106, positif 106, itu kita akan jumlahkan dengan 144. Nah, ini pola tingkat keduanya. Kita lihat di tingkat ketiganya. Dari 36 menuju ke minus 72, itu kan bisa dikali dengan minus 2. Dari minus 72 ke 144, itu juga kita bisa kali dengan minus 2. Dan terbukti tebakan kita bahwa ini dikali dengan minus 2 dan mendapatkan hasil 64 itu betul untuk menjawab soal ini. Betulnya kenapa? Karena di tingkat ketiga polanya sudah rapi, yaitu kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu langkah-langkah yang saya lakukan untuk menebaknya. Oke, sip. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Diberikan sebuah deret 3, 7, 15, titik, 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 127 dan 255. Oke, kira-kira ini bagaimana jawabannya? 3, 7, 15, titik, 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 127, 255. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang sudah mendapatkan hasil. Sip. Oke, oke, ada yang sudah mendapatkan hasil. Kayaknya sama semua kan. Oke, mungkin saya bisa minta coba Kak Nur. Kak Nur mungkin bisa menjelaskan bagaimana caranya kakak mendapatkan hasil 31 dan 63. Kalau saya, bentar. Itu sederetnya kali 2 tambah satu. Jadi 3 kali 2 6 tambah satu 7. 7 kali 2 14 tambah satu 15 gitu. Jadi tiga puluh Oke, satu kali 2 62 tambah satu 63 gitu. oke. Sip. Ada yang mungkin punya cara lain? Polanya 2 tingkat, Kak. Di tingkat kedua Oke, polanya dikalikan nice. 2. Nice. Sip, ada dua cara ya.
Betul, ada dua cara. Memang sini soalnya saya bikin ada dua cara. Cara yang pertama, tepat seperti yang Kak Nur katakan, kita lihat dari 3 ke 7, 3 ke 7 itu kita bisa kalikan 2, lalu ditambahkan 1. Oke, 3 kali 2, 6, 6 ditambah 1 jadi 7. Kemudian kita lihat dari 7 ke 15, itu juga kita bisa kali 2, kemudian tambah 1. Kita lihat yang di 127 ke 255, 127 kita kalikan 2, itu dapat di 150, eh ya 254, sorry. Ya 254 ditambahkan 1 jadinya 255. Artinya di bagian sini dan juga di sini itu kita bisa kalikan 2 tambah 1. Yang pertama di bagian sini dapat dari 15 kali 2, 30 tambah 1 jadinya 31. Kemudian 31 kita kalikan 2 dapat di 62 ditambah 1 jadi 63. Maka dapat jawabannya 31 dan 63. Cara yang kedua, perspektif yang lain dari Kak Liliosa tadi ya. Dari Kak Liliosa, dia menggunakan pola dua tingkat. Jadi kalau dari Kak Liliosa, deretnya 3, 7, 15, titik-titik, titik-titik, 127 dan 255. Kak Liliosa menggunakannya dari 3 ke 7 ini dia tambah 4, 7 ke 15 ini tambah 8, kemudian dari 127 ke 255 ini dia tambah 128. 128, yes. Tambah 128. Nah, di tingkat yang kedua, Kalileosa akan menggunakan dari 4 ke 2, 4 ke 8, sorry. 4 ke 8 itu kita kalikan 2, maka selanjutnya dari 8 ke samping di sini kita kalikan 2, maka dapatlah di sini plus 16, maka dari 15 tambah 16 dapatlah 31, kemudian kita kalikan 2 lagi di sini, dapatlah sini 32, 31 tambah 32, di sini dapat Piko, 63. kencing. Buka celanamu. Oke, dari dari 32 kita kalikan samping di sini, kalikan 2, dapatlah 64 dan 64 tambah 63 dapatlah 127. Seperti itu. Jadi ada dua perspektif ya. Artinya apa? Teman-teman bisa mengerjakan pola deret ini dengan logika atau dengan perspektif yang berbeda. Tidak berpatok pada satu cara yang sama. Terkadang soal deretnya seperti itu. Ada yang saklek caranya tuh harus seperti ini. Misalnya kayak soal nomor em, 2 ini. Ya, misalnya soal nomor 2 ini. Ini sejauh yang saya pahami, caranya mungkin cuma satu cara ini saja yang bisa teman-teman gunakan. Akan tetapi di soal nomor 4 ini, kita bisa menggunakan dua perspektif. Ada satu dari Kak Nur dan satu dari Kak Liliosa. Mungkin teman-teman mungkin punya perspektif yang ketiga dan mendapatkan hasil yang sama. Itu boleh-boleh saja. Selama hasilnya make sense ya. Selama pola yang teman-teman pakai itu make sense untuk mendapatkan hasil di multiple choice-nya. Jadi jangan berpaku pada satu cara tertentu. Teman-teman bisa menggunakan cara-cara lain selama cara itu make sense dan membentuk sebuah pola yang make sense juga untuk daerah tersebut. Oke. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke nomor, ya elah ini mereka sudah bikin jawaban lagi. Saya hapus dulu ya. Oke. Ini terserahlah teman-teman sudah lihat tidak apa-apalah. Tapi kira-kira bagaimana cara mendapatkan jawabannya? Diberikan sebuah deret 2, 3, 5, titik, 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 2, 1, 3, 4. Berapa jawabannya? Oke. Mungkin si pembuat soal ini
Jawabannya mungkin salah ya. Coba dilihat kembali baik-baik. 8 dan 12. Oke, boleh diterangkan? 8 dan 12, Kak. Oke, tadi siapa yang jawab pertama 8 dan 12? Mungkin bisa diterangkan ke teman-teman juga. Bagaimana bisa mendapatkan 8 dan 12? Polanya ditambah satu, ditambah dua, ditambah tiga, ditambah empat, ditambah lima, dan seterusnya, Kak. Oke, jadi dari 2 ke 3. Oh, oke. Dari 2 ke 3, ini tambah satu. 3 ke 2 ini kita tambah 2. Kemudian ini tambah 3 gitu ya. Tambah 3 berarti di sini 8. Kalau di sini tambah 4, berarti sini 12. Di sini tambah 5. Kalau tambah 5, ini tidak make sense dong. 12 tambah 5 itu 17. Tidak masuk ke 21. Oke, berarti 8 dan 12 ini salah ya. Oke, yang jawab 8 dan 13 mungkin bisa diterangkan bagaimana caranya 8 dan 13. Penambahan angka sebelumnya, Kak. Yes. Wait. 2 Terima ditambah kasih 3, Kak 3 Dokter ke ya. 5. Iya, Betul. sama-sama, Kak. Jadi ini adalah deret Fibon ya, Fibonacci. Ini adalah deret Fibonacci. 5 ini merupakan hasil dari 2 ditambah 3, yaitu bilangan sebelumnya. 3 ini mungkin saja hasil dari 2 tambah 1. Misalnya sebelah sini, cuma kita abaikan. Kemudian teman-teman lihat dari 34. Jika ini dari Fibonacci, maka 34 merupakan hasil dari 21 ditambah something, yang hasilnya itu sama dengan 34. Ya, berarti 21 tambah berapa yang hasilnya 34? Yaitu di 13. Maka 13 ini juga sama. 13 ini merupakan 5 ditambah something yang hasilnya 13. Yaitu di 8. Maka jawabannya adalah di 8 dan 13. Oke, kayaknya oke ya. Nah, mostly untuk soal-soal deret mungkin akan teman-teman temui bahwa bilangan-bilangan yang kosong-kosong itu akan ada di tengah-tengah biasanya. Mungkin di soal-soal awal masih yang di awal atau di ujung akhir yang ingin dicarinya, tapi sudah mulai ke dalam-dalam, biasanya sudah di tengah-tengahnya tuh yang akan hilang-hilangnya. Oke, kita lanjut nomor 6. Diberikan sebuah deret huruf E, H, A, J, M, B. Maka bilangan huruf selanjutnya adalah diminta ada dua ya di sini. Ada satu lagi di sini. Ada dua huruf setelahnya. Oke, sudah ada yang mendapatkan jawabannya. Maka akan saya langsung terangkan ya. Sudah lewat dari 1 menit juga. Kita lihat deretnya ada E, H, A, J, M, B, titik-titik, titik-titik. Nah, di sini yang teman-teman harus lihat duluan adalah urutan A ke B, ya. Urutan A ke B. Ini akan menjadi spesial karena deret ini dia memisahkan urutan dari A ke B ke dalam beberapa segmen. Segmen yang pertama yaitu yang ini, segmen kedua yang ini, dan segmen ketiga yang ini. Dia memisahkan urutan dari A ke B dengan jarak 2 huruf. Nah, sekarang kita akan melihat pola di masing-masing segmen dari kedua huruf ini. Dari E ke H, itu dia akan bertambah E, F, G, H. Tambah 3 ya. Akan tambah 3. Kemudian J ke M, J, K, L, M. Itu juga tambah 3. Ini juga tambah 3. Maka selanjutnya, kita akan melihat yang bagian sini. Dia akan tambah 3 juga. Cuma problemnya, apa yang menjadi huruf pertama di sini? Oke, apa yang menjadi huruf pertama di sini?
Em, yang menjadi jaraknya di sini, kita akan lihat jarak dari huruf terakhir, sorry, huruf terakhir kayaknya ya. Ya, huruf terakhir di setiap segmen, H, dan juga huruf pertama di segmen berikutnya, yaitu J. Dari H ke J jaraknya itu satu ya, plus satu. H, I, J. Ya, jadi cuma langgar I saja. Kemudian dari M, maka di sini akan bertambah satu juga. M, N, berarti di sini adalah O. Opsi M, N, berarti di sini adalah O. O ditambahkan 3, O, P, Q, R. Maka di sini adalah R. Kalau kita lanjutkan, setelah ini akan ada huruf C lagi. Kemudian kita pisahkan lagi di sini. Dari R, kalau kita mau lanjutkan ya, dari R kita tambahkan satu lagi di sini. R, S, T berarti di sini. T ditambahkan 3, T, U, P, W. Di sini W. Nah, karena untuk menjawab soal saja, maka jawabannya adalah O dan R. Jawabannya yang ini, yaitu O dan R. Kira-kira seperti ini untuk mengerjakan soal yang bagian huruf, deret huruf ya. Ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Hmm. Kak, maaf, Hmm? jawabannya bukan P sama S ya? No. Bagaimana aku bisa mendapatkan P dan S? Mungkin bisa diterangkan. Gini Kak, itu kan Ah, yang jarak E sama J itu kalau dihitung kan E, J, K, eh, A, B, C, D, E, P, F, G, F, H. G, H, H. Ah, H. Berarti kan ada, di dua itu ada dua jarak. Nah, yang ketiga itu baru apa? J kan? oke. Nah, terus kalau M itu berarti kan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P harusnya, Kak. Oke, berarti Harusnya jatuhnya ke P. dari E ke J Nah, ya. E ke J ini dia tambah yang itu yang H, H, H dari J. H ke J. H ke J. Eh, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya aku salah deh. Salah, bentar, bentar. Gimana ya aku tadi ya? Salah, salah, salah. Bentar, 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 bentar. Iya, iya. A, B, C. Iya, ding, aku salah. Salah, salah aku, Kak. Oke. Aku fokusnya ke Hmm. apa? Ke sama aku kira yang iya sih bener. Ini nih, yang apa? Yang J ke M itu. Ya, Oh, salah, yang salah, J ke salah. M Oke, ya. oke. Iya, 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 benar-benar. Sip. Artinya yang ini bisa dipahami ya, Kak ya, atau masih bingung bisa saya jelaskan ulang. Paham Kak, paham. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sudah masuk soal cerita nih. Kak, maaf ada yang minta jelaskan ulang. Oh, oke. Baik, saya coba jelaskan ulang nomor 6 ya. Diberikan sebuah deret huruf dengan urutannya adalah opsi. Diberikan sebuah deret huruf dengan urutan E, H, A, J, M, B, titik-titik, titik-titik. Oke. Nah, yang pertama harus teman-teman lihat ya. Di sini mungkin saya bisa bilang secara insting ya, jika teman-teman sudah sering mengerjakan soal-soal deret, teman-teman mungkin akan segera melihat urutan yaitu dari A dan B ya. Yaitu dia berurut dari A, B, maka seterusnya akan C, D dan seterusnya. Akan tetapi A dan B ini dipisahkan oleh dua buah pola huruf ya, dipisahkan oleh dua segmen saya sebutnya ya.
dipisahkan oleh dua segmen, yaitu ada segmen huruf deret E dan H, kemudian J dan M. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu pola dari segmen pertama, yaitu E dan H. Dari E ke H itu dia akan melompati berapa huruf, yaitu E, F, G, H. Artinya dia akan melompati 3 huruf untuk sampai di H. Maka sini kita tuliskan tambah 3. Oke. Kemudian kita lihat dari J ke M. J, K, L, M. Sama, tambah 3 juga. Artinya, di bagian segmen yang di sini akan memiliki pola yang sama, yaitu tambah 3 huruf. Ya. Cuma masalahnya di sini, kita tidak mengetahui huruf pertama di sini itu apa. Kita tidak mengetahui huruf pertamanya itu apa. Untuk mengetahui huruf pertamanya di bagian sini, kita akan melihat perbedaan atau selisih dari huruf terakhir di segmen awal, yaitu H, ke huruf pertama di segmen berikutnya, yaitu J. Jarak dari H ke J, yaitu H, I, J. Ya, maka dia cuma melompati 1 huruf saja. Dia cuma melompati 1 huruf saja, itu tambah 1 disebutnya. Kemudian, kita lihat yang berikutnya lagi dari M ke bilangan huruf yang di sini, yang itu kita cari. Jika kita menggunakan pola yang sama itu tambah 1, maka M, N, dia lompat N jadinya ke O. Maka di sini hurufnya adalah O. Hurufnya adalah O. Nah, huruf O ditambahkan 3 seperti pola pada segmen-segmen sebelumnya, yaitu O, P, Q, R. Maka di sini bilangannya hurufnya adalah R. Dan ini menjawab soal kita, yaitu huruf O dan R. Sampai di sini masih kurang jelas untuk deret huruf ini. Misi Kak. Oke, thank you. Maka selanjutnya kita akan next ke soal cerita tadi. Oke, kita sudah masuk ke soal cerita nih. Perjalanan bus sejauh 450 kilometer akan memakan waktu 1 jam lebih sedikit jika menambah kecepatan rata-rata S untuk perjalanan itu sebanyak 5 kilometer per jam. Berapa kecepatan rata-rata S dalam kilometer per jam untuk perjalanan tersebut? Oke, ini cukup kompleks nih untuk membahasakannya nih. Coba teman-teman kerjakan. Waktunya 1 menit ya, seperti biasa. Ingat dibahasakan dulu dalam sebuah bahasa matematik. Oke, masih ada berapa detik lagi? Hmm, ada yang sudah langsung mendapatkan jawaban. Oke, nice. Oke, mungkin akan saya langsung terangkan saja ya. Perjalanan bus sejauh 450 kilometer akan memakan waktu 1 jam lebih sedikit jika dia menambah kecepatan rata-rata S. Nah, artinya yang pertama kita akan formulasikan dulu kecepatan normalnya, ya. Kecep, eh, waktu normalnya ketika bus ini berjalan dengan kecepatan rata-rata yang umumnya. Kita misalkan waktu normalnya itu adalah waktu 1 T1, itu sama dengan jaraknya 450 kilometer dibagi dengan kecepatannya, yaitu S. Oke, dibagi dengan kecepatan S. Nah, ketika dia menambah kecepatan rata-ratanya itu sebanyak 5 kilometer per jam, kecepatan rata-ratanya dia tambah 45 dari kecepatan S itu dia tambah menjadi 5 kilometer per jam, maka waktu tempuhnya yang kedua itu sama dengan jaraknya 450 dibagi kecepatan rata-rata awalnya S ditambah dengan 5, yaitu kecepatan yang ditambahnya 5 ya. Mungkin di sini S saya ganti dengan X ya, karena huruf saya mungkin agak mirip S dengan 5. Misalnya saya ganti X. Kecepatan rata-rata S ini saya ganti X ya. Ini saya ganti X.
untuk memudahkan penulisan. Oke, saya ulangi. Kecepatan awal bus ya dengan kecepatan rata-rata X, maka waktu tempuh yang dia perlukan untuk menempuh perjalanan sejauh 450 km dapat kita hitung dengan formulasi T1 sama dengan 450 dibagi dengan X. Oke. Kemudian bus itu akan menambah kecepatan rata-ratanya sebesar 5 km per jam. Artinya kecepatan bus kedua, jika kecepatan rata-ratanya ditambah, maka waktu tempuhnya itu akan menjadi 450 dibagi X tambah 5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat selisihnya. Ya, selisihnya itu adalah 1 jam lebih sedikit. Itu yang menjadi selisihnya. 1 jam lebih sedikit jika dia menambah kecepatannya. Artinya, waktu tempuh jika bus ini berjalan dengan keadaan normal, dengan kecepatan normal, dikurangi dengan waktu tempuh jika bus ini berjalan dengan kecepatan ditambah 5 km per jam, itu selisihnya adalah 1 jam. Oke, selisihnya adalah 1 jam. Nah, tinggal kita substitusikan T1 dan T2 ke persamaan ini. Menjadi T1 itu 450 per X dikurang dengan 450 per X tambah 5 itu sama dengan 1. Nah, sampai di sini tinggal kita selesaikan saja X-nya. Oke, kita selesaikan persamaan ini, pecahan ini dengan menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya akan saya langsung kalikan saja X dan juga X plus 5. Penyebutnya akan menjadi X dikali X plus 5. Oke. X kali X plus 5 dibagi X itu sama dengan X plus 5. Dikalikan dengan 450 menjadi 450 kali X plus 5 dikurangkan dengan 450 dikali X sama dengan 1. Oke, tinggal kita selesaikan kali silang ya. Kali silangkan ini ke sebelah sini, maka ini menjadi, ini juga kita langsung kali masuk saja ya. Ini menjadi 450X plus 450 kali 5 2250 ya. 50. 2250 minus 450X sama dengan X kali X plus 5. Oke, ini kita langsung sederhanakan saja. Ini menjadi X kuadrat plus 5X. Oke, nah teman-teman lihat ini 450X habis dengan 450X habis. Maka persamaan ini menjadi 2250 sama dengan X kuadrat plus 5X. Kita pindahkan semua ke ruas kanan. Artinya 2250 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Persamaannya menjadi 0. Itu sama dengan X kuadrat plus 5X minus 2250. Oke. Atau kita rapikan tulisannya agar variabel-variabel sebelah kiri sama saja ini menjadi X kuadrat plus 5X minus 2250 sama dengan 0. Oke. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas untuk sampai dapat di persamaan akhir ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh. Oke, jika tidak ada maka kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk mencari nilai X-nya. Karena ini adalah persamaan kuadratik, maka untuk lebih simpelnya kita akan menggunakan um, persamaan yaitu untuk mencari akar-akarnya ya. Untuk mencari akar-akar X-nya ini, kita akan menggunakan persamaan yaitu minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC
per 2A. Ya. Oke, analisis dan buat persamaan awal nanti akan saya jelaskan ulang ya berarti ya. Kita selesaikan untuk dapat nilai X-nya dulu ya. Oke, teman-teman harus ingat persamaan ini ya untuk mencari nilai dari X-nya jika dapat sebuah persamaan kuadratik. Ya, jika teman-teman dapat persamaan kuadratik seperti X kuadrat tambah 5X kurang 2250 sama dengan 0, untuk mencari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini ya untuk mencari nilai X-nya. Oke, tinggal kita substitusikan nih. Dari persamaan ini, kita lihat bahwa A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 5, dan C-nya itu sama dengan minus 2250. Oke, tinggal kita substitusikan ke persamaan ini. Menjadi minus 5 plus minus akar dari 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus 2250 dibagi dengan 2 kali 1. Oke, tinggal kita selesaikan seperti biasa. Ini menjadi 5 minus 5 plus minus akar dari 25 eh, min 4 kali min 2250 itu sama dengan 4.500 9.000. 9.000. Berarti ini plus plus 9.000 plus 9.000 per 2. Oke, kita selesaikan kembali. Ini menjadi minus 5 plus minus akar dari 9.025 per 2. Oke. Nah, akar dari 9.025 itu berapa ya? Akar dari 9.025. Ada yang bisa tolong bantu mungkin? 95, Kak. 95. Oke, thank you. Berarti ini sama dengan minus 5 plus minus 95 per 2. Oke. Sekarang kita coba X1-nya itu sama dengan minus 5 plus 95 per 2. Sama dengan 90 per 2 sama dengan 45. X2-nya sama dengan minus 5 minus 95 per 2 sama dengan minus 100 per 2 sama dengan 50. Minus 50. Nah, kita sudah dapat nilai X1 dan X2 yang memenuhi persamaan ini. Yang mana X ini itu adalah kecepatan rata-rata dari si bus ini. Yang menjadi pertanyaan dalam soal ini itu adalah berapa kecepatan rata-rata untuk perjalanan tersebut. Jika tidak ditambah 5 km per jam, normal-normal saja. Nah, kecepatan rata-rata tersebut itulah nilai X-nya. Dan di sini ada dua nilai X. Ya, ada dua nilai X, yaitu 45 dan minus 50. Kecepatan rata-rata itu tidak mungkin minus kan? Karena busnya itu bergerak maju, tidak mungkin bergerak mundur. Jadi minus 50 ini sudah pasti tidak mungkin menjawab soal tersebut. Artinya kecepatan rata-ratanya adalah 45 kilometer per jam. Dan jawabannya adalah C, 45. Kira-kira seperti itu untuk mengerjakan soal nomor 7 dan cukup panjang ya ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya pasti ada yang ingin ditanyakan. Kak, mau nanya, itu cara ngakarin biar ketemu 95 tuh gimana sih, Kak? That's the problem. Saya juga pun agak bingung ini dapatnya gimana. Mungkin bisa dengan menerka-nerka. I don't know. Oke, nanti ini menjadi saya punya catatan juga. Nanti akan coba saya cari tahu ya cara uh, mencari nilai akar-akar ini. Oke, untuk soal ini ada yang ingin ditanyakan dari formulasinya kah atau bagaimana? Kak, untuk yang soal ini tidak ada kayak semacam kayak cara cepat kayak sat oh langsung menerka oh ini 45 oh 40 atau bagaimana. Kalau maksudnya ke kali bagi ini makan waktu jadi hanya satu soal ini kita bisa habiskan ya bisa sampai lebih dari waktu yang ditentukan.
Kalau memang merasa makan waktu ya berarti skip aja langsung ke soal selanjutnya. That's it. Oke, 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 siap. Saya tidak tahu ya cara cepatnya bagaimana ya. Kembali lagi, saya lebih encourage teman-teman untuk mengerjakannya based on logic. Ya, menggunakan logikanya kalian. Apakah ini make sense atau tidak mendapatkan hasil seperti ini? Karena akan percuma jika kalian menggunakan cara cepat dan ternyata hasilnya salah. Karena tidak semua cara cepat itu berlaku di semua soal. Tergantung kembali lagi konteksnya itu seperti apa soal yang dimintakan. Jadi kalian harus, saya lebih memilih untuk kalian itu membentuk formulasinya berdasarkan logikanya sih. Dibanding cara cepat, cara cepat, cara cepat ya. Mungkin kalau Kak Milto mau cari cara cepat bisa ke tempat lainnya. Kalau di sini saya tidak menyediakan cara cepat ya. Kalau kita dapat cara cepat ya silakan. Kalau tidak ya, ya sudah based on logic saja sih. Soal cepat dan tidaknya kembali lagi seperti yang di pertemuan awal saya bilang cepat dan tidaknya tergantung dari kemampuan kalian berhitung ya. Kembali lagi kemampuan kalian berhitung. Sesimpel kayak macam ini menemukan akar dari 9025 ini berapa itu termasuk kecepatan berhitung juga kan yang bisa menghemat waktunya. Kalian mungkin sudah dapat caranya, sudah bisa memformulasikan, tapi terkendala di menghitungnya ini ya berarti waktunya akan terbuang percuma. Kalau dari saya sih seperti itu ya. Saya tidak punya cara-cara cepat. Oke, kita bisa move ke soal selanjutnya ya. Oke, next ke soal selanjutnya. Bentar saya kecilin ini dulu deh. X dan Y adalah titik-titik yang memenuhi X minus Y sama dengan 3, 2X sama dengan 2Y tambah 3. Ada berapa banyak solusi untuk sistem persamaan di atas? Oke, ditanya ada berapa banyak solusi untuk um, persamaan X kurang Y sama dengan 3 dan 2X sama dengan 2Y tambah 6. Ada yang bisa menjawab? Langsung teman-teman kerjakan selama 1 menit dari sekarang. Coba. Oke, sudah 2 orang mendapatkan jawaban. Maka kita langsung selesaikan saja ya. Persamaan pertama kita lihat ada X kurang Y sama dengan 3. Nah, persamaan ini itu sudah dalam bentuk paling sederhananya ya. Ini sudah paling sederhananya. Oke, sekarang kita lihat yang persamaan kedua. 2X sama dengan 2Y tambah 6. Nah, ini kita bisa bentuk dulu dia menjadi 2X kurang 2Y sama dengan 6. Oke, kita sederhanakan. Kita sederhanakan ini. Kita bagi kedua ruas dengan 2 di kedua ruas. Maka hasilnya menjadi X kurang Y sama dengan 3. Nah, teman-teman lihat bahwa bentuk persamaan pertama dan juga bentuk persamaan kedua itu sama. Ya, bentuknya sama. Artinya, tidak ada solusi yang pasti untuk kedua persamaan ini. Karena mereka berada dalam satu garis yang sama. Maka solusinya itu tak berhingga. Karena tidak ada solusi yang pasti. Exact solusinya itu tidak ada. Maka solusinya tak berhingga. Kenapa bisa solusinya tak berhingga? Mungkin saya terangkan dalam bentuk koordinat ya. Kita lihat di bidang kartesius misalnya. Ya. Persamaan yang pertama, X kurang 3, X kurang Y sama dengan 3. Kalau kita gambarkan di sebuah bidang datar, maka persamaannya itu kira-kira seperti ini kurang lebih. Misalnya dia garisnya kayak gini lah. Kurang lebih ya misalnya. Nanti ini bukan garis aslinya ya, tapi kurang lebih seperti ini. Misalnya ini adalah persamaan pertama. Nah, persamaan yang keduanya juga berada di satu garis yang sama. Mereka di satu garis yang sama karena sama-sama X kurangnya sama dengan 3. Artinya, semua bilangan X dan Y yang berada sepanjang jalur garis ini, itu merupakan solusinya semua. Jadi tidak ada satu solusi yang pasti untuk kedua persamaan ini. Sehingga solusinya itu sampai tak berhingga. Sepanjang garis ini berjalan, semua nilai X dan Y yang ketemu di garis ini,
di sini kah, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Semua merupakan solusinya. Maka solusinya itu tak berhingga. Ada juga yang contoh soal ya, contohnya kalau dua persamaan yang berbeda, dia bisa punya satu solusi saja jika garisnya itu saling beririsan. Contoh, misalnya persamaan pertama garisnya itu seperti ini, let's say ya. Let's say persamaan pertama seperti ini, kemudian persamaan keduanya dia memotong seperti ini. Memotong seperti ini misalnya. Misalnya seperti ini. Nah, jika kedua persamaan membentuk garis seperti ini, maka dia cuma punya satu solusi saja. Solusinya itu di mana? Solusinya itu berada pada titik potong ini. Ini solusinya yaitu ketika X sama dengan sekian di sini dan juga Y sama dengan Y di sini. Inilah solusinya untuk X dan Y-nya. Bagaimana kalau yang tidak punya solusi? Persamaan yang tidak punya solusi. Persamaan yang tidak punya solusi itu jika persamaan tersebut sama sekali tidak beririsan. Ya, contohnya jika persamaan pertamanya dia memotong garis seperti ini dan persamaan keduanya dia memotong garis seperti ini. Nah, ini yang tidak punya solusi, ya, karena tidak ada beririsan sama sekali. Sampai di X dan Y tak berhingga pun mereka tidak akan punya solusi sama sekali. Kurang lebih seperti ini untuk nomor 8. Ada yang masih belum jelas mungkin atau terlalu ribet? Kak, mau nanya, Hmm? eh saya awam ya untuk yang kayak gini yang solusi gitu. Jadi kalau sepenjelasan kakak, kalau saya nangkep yang tidak ada solusi itu kedua garisnya tidak akan beririsan, sedangkan kalau yang tak terhingga itu dia akan selalu beririsan ya, gitu bukan kak? Kalau yang tak berhingga, dia akan berada pada satu garis yang sama. Jadi, misalnya ini persamaan pertamanya garisnya gini, persamaan keduanya juga di garis yang sama kayak gini. Itu yang tak berhingganya. Kalau yang tidak punya solusi, kedua persamaannya itu dia menuju arah yang sama, tapi tidak saling bersinggungan atau bersentuhan. Jadi tidak pernah ketemu kedua persamaan ini. Garisnya itu tidak pernah bersilangan, bersinggungan. Jadi dia tidak akan pernah ada solusinya. Itu contohnya. Kalau dalam bentuk persamaan, coba saya pikirkan ya. Kalau dalam bentuk persamaan eh, yang tidak ada solusi ya, contoh persamaan yang bisa membentuk garis ini, ya, membentuk grafik ini. Contohnya itu mungkin sama kayak soal saja ya. Misalnya persamaan pertamanya itu X kurang Y sama dengan 3, tapi persamaan keduanya, misal X kurang Y itu sama dengan 7. Misalnya seperti ini. Ini persamaan ini kalau kita gambarkan dalam grafik, itu dia tidak akan membentuk garis yang sama. Eh, Daripada pusing mungkin teman-teman lihat di grafiknya ya, misalnya ya. Misalnya persamaan pertama X kurang Y itu sama dengan 3, dan persamaan yang kedua X kurang Y itu sama dengan 7. Nah, teman-teman lihat ini no solution exists. Tidak ada solution karena grafiknya itu akan seperti ini. Ya, kalau teman-teman bisa lihat, grafiknya itu seperti ini. Dia tidak ada eh, titik temunya. Kedua persamaan ini tidak ada titik temunya. Tapi kalau yang disoal, karena kedua persamaan ini sama-sama 3, maka solusinya itu tak berhingga karena teman-teman lihat kedua garisnya itu saling tumpang tindih. Jadi sampai di tak berhingga pun solusinya itu semua yang ada di sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, itu contoh-contoh soalnya. Kalau yang cuma ada satu solusi, contoh ada satu solusi itu misalnya bentuk persamaannya kayak misalnya enggak, sama X kurang Y itu sama dengan 3 dan persamaan keduanya misalnya 2X
tambah Y itu sama dengan 5. Nah, ini solusinya ada di X sama dengan 2,6 dan Y sama dengan 0,3. Kalau digrafikan, nah ini titik temunya nih. Dan ini cuma ada satu solusi saja. Begitu contohnya. Bisa dipahami kan untuk soal seperti ini? Izin Kak, kalau saya Hmm. bilang solusi itu dalam konteks pertanyaan itu titik temu, apakah tepat? Hmm. Untuk konteks soal ini ya, untuk konteks soal tes begini saya bisa bilang tepat titik temu. Titik temu antara dua persamaan. Titik temu antara dua persamaan itu merupakan solusinya ya, tepat. Bisa sepakai seperti itu. Ada lagi yang mungkin masih bingung? Izin tanya Kak, Mhm. kalau untuk yang persamaan tepat 2 dan tepat 3 itu seperti apa Kak contohnya? Oke, tepat dua dan tepat tiga ini ya. Tepat dua dan tepat tiga itu artinya ada dua solusi atau ada tiga solusi. Jadi ada tiga titik temu. Ada tiga titik temu atau ada dua titik temu. Kalau yang dua titik temu, artinya persamaannya itu adalah kuadratik. Tepat tiga itu didapatkan dari persamaan trigonometri. Sinusoidal dari kosinus, tangen. Jadi mungkin teman-teman bisa fokuskan di persamaan linear dan juga persamaan kuadratik ya. Jika ada dua titik temu, artinya grafiknya itu seperti tadi. Satunya mungkin parabolik seperti ini dan dipotong dengan garis seperti ini. Kalau tiga titik temu, saya tidak tahu persamaannya, tapi mungkin seperti ini, tiga titik temu. Persamaan yang seperti ini, kemudian dipotong oleh garis seperti ini. Jadi dia titik temunya ada satu, dua, tiga. Tapi saya yakin yang muncul di soal itu mungkin yang persamaan linear seperti yang ini dan mungkin persamaan kuadratik sesekali. Yang ini sepertinya tidak deh. Kak, berarti kalau misalnya nemu soal kayak gini tuh mesti gambar grafik ya? No, grafik ini saya gambarkan untuk lebih memberikan pemahaman saja. Tapi untuk soal seperti ini, kalian cukup sampai di pembuktian rumus seperti ini saja. Sampai dilihat persamaannya ketika teman-teman sudah sederhanakan, kan persamaan satu dan persamaan dua sama bentuknya. Artinya garis yang akan terbentuk pun sama, sehingga tidak ada solusi yang pasti. Maka solusinya itu tak berhingga. Tapi kalau teman-teman dapat persamaannya itu berbeda, dari persamaan satu persamaan dua berbeda, itu kemungkinan dia akan punya satu solusi atau dua solusi. Itu tidak perlu digambarkan, teman-teman bisa lanjut pembuktian eliminasi substitusi saja untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya saja. Tidak perlu sampai penggambaran grafik sih. Ini untuk visualisasi agar lebih jelas saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, sepertinya kita sudah cukup banyak makan waktu di soal nomor 8 ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Oke, nomor 9. Bilangan bulat A, bilangan bulat A kurang dari minus satu dan bilangan bulat D lebih besar dari satu. Jika min satu lebih kecil dari B lebih kecil dari nol dan nol lebih kecil dari C lebih kecil dari satu, manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan dengan nilai terbesar? B kurang A, B kurang C, B kurang D, C kurang A, atau A kurang C. Oke, ada yang sudah langsung jawab jawabannya ya. Oke, saya akan langsung terangkan saja ya, karena kita cukup makan banyak waktu di soal yang tadi. Oke, yang pertama kita lihat bilangan A, yaitu kurang dari satu. Kita misalkan, atau kita asumsikan bahwa bilangan A ini ambil bilangan yang kurang dari min satu, ya. Ambil bilangan yang kurang dari min satu. Let's say di sini saya ambil, let's say sini min 2 saja berarti, bulat. B-nya ini di antara min satu dengan nol, berarti yang saya ambil min 0,7. C-nya bilangan di antara nol sampai dengan satu. Nol sampai dengan satu berarti saya ambil let's say 0,3. Dan D bilangan yang lebih besar dari satu. Lebih besar dari satu berarti saya ambil positif 2. Nah, misalkan bilangannya A, B, C, D adalah seperti ini. Kemudian kita akan
Coba satu persatu optionnya ya. B kurang A. B kurang A berarti min 0,7 dikurang min 2. Kita coba berarti ini sama dengan 1,3. Oke, B kurang A ini kita dapat 1,3. B kurang C min 0,7 dikurang 0,3 dapatnya adalah min 1. Ini dapat min 1. B kurang D min 0,7 dikurang 2 dapatnya minus 2,7. C kurang A 0,3 dikurang min 2. Ini sama dengan 2,3. Ini 2,3 dan A kurang C min 2 kurang C 0,3 sama dengan minus 2,3. Min 2,3. Maka yang menjadi nilai terbesar itu adalah di C kurang A dengan hasilnya di positif 2,3. Ya, untuk nomor 9 mungkin kita bisa gunakan uh, uji coba per optionnya. Kita bisa uji per optionnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 10. A, B, dan C adalah sisi-sisi segitiga siku-siku. Berapakah luas segitiga tersebut dengan pernyataan pertama, A sama dengan 4. Pernyataan kedua, A tambah B tambah C sama dengan 12. Nah, apakah pernyataan satu saja cukup atau kedua pernyataan ini cukup? Atau pernyataan satu dan dua saja itu tidak cukup? Ini kita sudah masuk ke soal kecukupan data ya. Oke, semua sudah dapat E, 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 E. Oke, kita coba proving ya. Apakah jawaban E, pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan? Kita coba proof. Pernyataan pertama itu A sama dengan 4. Oke, mungkin kita akan gambarkan dulu ya. Saya akan coba visualisasikan. Ada sebuah segitiga siku-siku. Oke. Hmm. Ada sebuah segitiga siku-siku. Ya ampun. Bentar. Oke. Kemudian sini. Oke. Misalkan ini ya, ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Kita asumsikan A-nya adalah alasnya di sini A, yaitu sama dengan 4. Kemudian B dan C adalah sisi miringnya. Oke. Nah, kemudian pernyataan kedua, A tambah B tambah C itu sama dengan 12. Nah, kalau teman-teman lihat pernyataan kedua, ini kan merupakan nilai dari keliling segitiga ya. Ini kan nilai dari keliling segitiga. A itu sama dengan 4. Maka kita bisa tuliskan persamaan ini itu menjadi B tambah C itu sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8. Ya, B tambah C itu sama dengan 8. Atau kita tuliskan dalam bentuk persamaan C itu sama dengan 8 minus B. Udah dapat C itu sama dengan 8 minus B. Nah, teman-teman ingat kan teorema Pitagoras, yaitu jumlah sisi miring kuadrat. Sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari sisi alas kuadrat tambah sisi tinggi kuadrat. Atau C kuadrat itu kan sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat kan. Nah, sekarang kita coba formulasikan untuk mencari nilai dari masing-masing sisi ini. C kuadrat, C kan sama dengan 8 minus B. Oke. Maka ini menjadi 8 minus B kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita um, faktorkan yang ini menjadi 64 kurang 2 kali 8, 16.
16B ditambah B kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah 16. Oke, maka ini menjadi kita pindahkan yang ada variabel ke sebelah kiri dan yang konstanta ke sebelah kanan. Ini menjadi minus 16B tambah B kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 16 kurang 64. Oke, kita lihat B kuadrat dengan B kuadrat habis. Sisanya menjadi minus 16B sama dengan 64 kurang 16 itu di 48 minus 48. Yes, minus 48 ya. Maka B itu sama dengan 3. Ya, maka kita dapat nilai B-nya itu sama dengan 3. Sabar, kayaknya ada yang salah ini. 2, 8, 16 plus B kuadrat 64. Ini B kuadrat minus habis. Yes. Hmm. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke. Kita sudah dapat nilai B-nya itu sama dengan 3. Kita dapat nilai B sama dengan 3, maka kita substitusikan ke persamaan ini, yaitu C sama dengan 8 kurang B. Artinya C itu sama dengan 8 kurang 3, itu C sama dengan 5. Kita sudah dapat nilai A, B, C-nya. Yang ditanyakan, berapakah luas segitiga jika kita dapat pernyataan 1 dan pernyataan 2? Maka dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2, itu kita sudah bisa mendapatkan nilai luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tingginya itu B, yaitu setengah kali 4 kali 3 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah di C yang tepatnya. Dua pernyataan ini cukup untuk menjawab soal tersebut. Jadi untuk soal-soal kecukupan data, better untuk teman-teman proving ya. Menerka boleh, memang guessing itu hal yang wajar dan normal. Tapi terkaan tersebut harus dibarengi juga dengan alasan yang kuat ya untuk mendebak apakah jawaban ini benar atau tidak. Oke, mungkin berarti sampai di sini saja dulu kali ya. Kita sampai nomor 10, besok kita lanjut. Malam ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Oke.